Dan inilah film Home Alone tahun 1990. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga besar yang tengah sibuk mempersiapkan kepergian menuju Paris besok untuk merayakan Natal. Tiba-tiba datang seorang polisi untuk mengecek keadaan rumah karena pada musim liburan banyak terjadi pencurian. Namun tidak ada orang di sana yang bisa ditanyai karena semua sedang sibuk. Kita lalu diperkenalkan dengan salah satu anak bernama Kevin. Kevin ini merupakan anggota keluarga yang paling dicuekin dalam rumah itu. Bahkan ketika mengajak kedua orang tuanya berbicara, orang tuanya tidak menjawab. Dia lalu pergi ke kamar sepupunya bernama Buzz. Di sana, Kevin disuruh untuk melihat keluar jendela karena ada kakek tua penduduk di sana bernama Marley. Buzz lalu menakut-nakuti Kevin dengan berkata bahwa Marley adalah seorang pembunuh. Dan saat Marley melihat ke arah mereka langsung menutup gorden. Tiba-tiba datang tukang pizza yang mengantarkan pesanan dan mereka pun makan bersama. Namun ketika Kevin mencari pizza keju kesukaannya, Buzz malah sudah menghabiskannya. Kevin pun marah dan langsung bertengkar sedikit dengan Buzz, membuat paspor mereka basah terkena susu. Saat mencoba mengeringkan paspor, ayah Kevin tidak sengaja membuang paspor Kevin ke tong sampah. Setelahnya, semua orang pun marah pada Kevin, tak terkecuali ibunya. Dia pun membawa Kevin ke atas. Namun sebelumnya, dia bertemu dengan Pak Polisi yang dari tadi masih menunggu untuk mendapat informasi. Setelah sedikit menjelaskan, akhirnya polisi itu pun pergi. Ibu Kevin lalu segera menyuruh Kevin untuk tidur di loteng. Esoknya, karena listrik padam, semua anggota keluarga malah terlambat bangun. Mereka pun segera cepat-cepat mempersiapkan kembali barang-barang untuk berangkat. Saat sudah siap, mereka pun berangkat. Sesampainya di bandara, mereka segera bergegas untuk masuk ke pesawat. Namun tanpa mereka sadari, ya, ternyata Kevin tertinggal. Ketika terbangun, dia mencari keberadaan keluarganya, namun tidak ada orang di rumah. Bukannya merasa sedih, Kevin malah bahagia berada di rumah sendirian tanpa bisa disakiti oleh keluarganya. Kevin mulai menikmati harinya sendirian di rumah. I'm gonna give you to the count of 10. 1, 2, 10. Scene berpindah memperlihatkan ibu Kevin yang berada di pesawat. Dia merasa bahwa telah meninggalkan sesuatu. Scene lalu berpindah lagi memperlihatkan dua pencuri bernama Marv dan Harry. Mereka tengah bersiap untuk merampok rumah dari keluarga Kevin karena mengira rumah itu sudah kosong. Ternyata Harry adalah orang yang menyamar menjadi polisi yang kemarin mengecek keadaan rumah. Dengan mendapat informasi mengenai keadaan rumah Kevin, Harry merasa pede akan mudah untuk mencuri di rumah itu. Kevin yang sedang menonton kartun pun dikejutkan dengan bayangan dua orang di jendela. Dia mendengar percakapan dua orang itu bahwa mereka akan masuk lewat ruang bawah tanah. Maka dari itu, Kevin segera menuju ruang bawah tanah dan menyalakan lampu, sehingga membuat Harry dan Marv terkejut sekaligus heran dan memutuskan untuk kabur. Sedangkan Kevin bersembunyi karena takut. Namun karena terlalu lama bersembunyi, Kevin akhirnya memberanikan diri keluar rumah dan berteriak bahwa dia tidak takut. Namun Marley malah datang dan langsung membuat Kevin ketakutan lagi. Ibu Kevin yang sudah berada di bandara Paris segera menelepon polisi di negaranya dan meminta untuk mengecek keadaan anaknya Kevin di rumah. Polisi pun segera datang. Dia langsung mengetuk pintu, namun Kevin yang masih ketakutan tidak mau membukakan pintu. Polisi itu pun mengira bahwa telepon tadi adalah prank dan lalu pergi dari sana. Scene berpindah memperlihatkan ayah Kevin yang tengah mencari tiket agar mereka bisa pulang. Namun ternyata tiket sudah habis dan akan ada stok lagi setelah 2 hari. Akhirnya mereka pun terpaksa menunggu.
Esoknya, Kevin pun pergi ke toko untuk membeli beberapa barang. Sedangkan di sisi lain, terlihat Marv dan Harry yang merampok rumah tetangga yang kosong. Mereka juga merencanakan untuk mencuri di rumah keluarga Kevin lagi. Shoplifter! Come here! Wow! Wow! Pada malam hari, Marv dan Harry lagi-lagi datang ke rumah Kevin untuk mencuri, karena mereka yakin bahwa keluarga di rumah itu sudah pergi berlibur. Namun ketika sudah sampai, mereka melihat dari luar jendela, terlihat banyak bayangan orang di dalam. Ternyata itu hanyalah boneka yang digerakkan oleh Kevin untuk menakut-nakuti para perampok. Dan nyatanya, hal itu berhasil membuat Marv dan Harry takut dan kabur. Malam itu, Kevin pun bisa tidur dengan tenang. Namun dia merindukan keluarganya. Paginya, Harry dan Marv lagi-lagi datang untuk mengintai rumah Kevin. Harry lalu menyuruh Marv untuk mendekati rumah itu. Kevin yang menyadari kedatangan itu pun langsung menyalakan film dan membuat Marv berpikir bahwa ada orang di dalam. Dan lucunya di sini adalah adegan yang diputar adalah adegan penembakan, sehingga Marv berpikir ada tragedi penembakan di dalam rumah itu. Belum lagi, Kevin juga menyalakan petasan sehingga suara yang dihasilkan menjadi semakin nyaring dan terlihat asli. Mendengar itu, Marv pun ketakutan dan langsung masuk ke mobil. Mereka lalu memutuskan untuk menunggu di mobil. Sampai pada akhirnya mereka melihat Kevin yang berada di luar rumah. Mereka pun mulai sadar bahwa selama ini mereka telah dibodohi oleh seorang anak kecil. Harry dan Marv lalu mendekati rumah itu untuk memastikan bahwa hanya ada Kevin seorang. Setelah yakin, mereka merencanakan untuk merampok rumah itu pada malam hari. Kevin yang tak sengaja mendengar itu pun segera mempersiapkan diri. Namun sebelumnya, Kevin menyempatkan diri menuju gereja. Di sana, dia bertemu dengan Marley. Marley tiba-tiba mendekatinya dan ternyata perkiraan Kevin tentang Marley selama ini salah. Marley ternyata adalah orang yang baik. Di sini, Kevin sedikit curhat pada Marley. Dia menyesal karena telah mengatakan bahwa dia membenci keluarganya sendiri. Padahal sebenarnya, Kevin sangat sayang pada keluarganya. Marley juga bercerita bahwa dia juga telah melakukan hal yang salah. Dia sempat bertengkar dengan anaknya sendiri dan membuat hubungan mereka hancur. Marley bahkan tidak berani untuk menelpon anaknya karena takut jika anaknya masih marah. Kevin pun memberi saran pada Marley untuk mencoba menelepon. Karena dengan mencoba, setidaknya dia tidak penasaran lagi, daripada hanya merenung dan menunggu. Setelah itu, Kevin segera mempersiapkan diri untuk menghadapi para perampok. Kevin mulai menata jebakan sedemikian rupa dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi mau melangkah kemanapun, pasti bakal kena, bahkan lebih dari satu kali. Ketika malam mulai larut, Marv dan Harry pun datang. Mereka berencana untuk lewat pintu belakang. Namun tiba-tiba, karena hal itu, Harry pun memutuskan untuk lewat pintu depan. Namun karena lantai licin, Harry pun terpeleset. Sama nasibnya dengan Marv yang mencoba masuk lewat pintu ruang bawah tanah. Marv pun membuka pintu yang tidak dikunci. Melihat ruangan yang gelap, Marv lalu menyalakan lampu agar dapat melihat jebakan yang diberikan Kevin. Tapi yang terjadi malah ketika akan menaiki tangga, ternyata tangga itu sudah dilumuri lem sehingga Marv kesulitan untuk naik. Tak sampai di situ, Kevin juga meletakkan sebuah paku panjang yang langsung menusuk kaki Marv. Sedangkan Harry yang lewat pintu depan malah terkena jebakan lagi ketika memegang gagang pintu yang panas. Saat mencoba lewat pintu lain, dia malah terkena jebakan yang lain. Karena hal itu, Harry dan Marv pun mulai kesal. Setiap pergerakan mereka mencoba memasuki rumah, jebakan Kevin selalu siap menunggu. Dari atas tangga, Kevin memanggil Harry dan Marv.
Mereka segera mengejar Kevin, namun lagi-lagi mereka harus terluka karena jebakan Kevin. Melihat Harry dan Marv yang pingsan, Kevin memanfaatkan kesempatan itu untuk menelepon 911. Marv yang terbangun pun mulai kesal dan berusaha mengejar Kevin. Dia berhasil menangkap kaki Kevin, namun Kevin yang melihat laba-laba peliharaan Buzz langsung mengambilnya dan meletakkannya tepat di wajah Marv, membuat Marv ketakutan dan melepaskan Kevin. Kevin pun kabur dari rumah menuju rumah pohon dengan menggunakan flying fox yang telah dia siapkan. Marv dan Harry pun mengejar dengan melewati tali secara manual. Di tengah jalan, Kevin pun memotong tali itu. Kevin pun kabur lagi kembali masuk ke dalam rumah. Namun kali ini Harry dan Marv tidak akan tertipu lagi. Saat Kevin membuka pintu, Harry dan Marv sudah menunggu. Mereka akhirnya berhasil menangkap Kevin dan mengaitkannya pada pintu. Untungnya, tiba-tiba Marley datang dan memukul kepala Harry dan Marv menggunakan sekop saljunya dan membuat mereka pingsan. Tak lama setelahnya, polisi pun datang dan segera menangkap Harry dan Marv. Sekarang, Kevin pun mulai bisa tenang lagi. Paginya, Kevin yang baru bangun pun merasa senang karena hari itu adalah hari Natal. Namun dia kembali bersedih setelah ingat bahwa dirinya sendiri di rumah. Tiba-tiba, pintu terbuka dan terlihat ibu Kevin yang sudah sampai di rumah. Tak lama setelahnya, anggota keluarga yang lain pun tiba dan mereka semua senang melihat Kevin baik-baik saja. Ternyata, mereka semua berhasil mendapatkan tiket untuk kembali pulang. Kevin lalu melihat keluar jendela dan melihat bahwa Marley sudah berdamai dan bertemu kembali dengan anaknya. Mereka semua pun sekarang akhirnya dapat merayakan Natal bersama-sama dengan gembira. Kevin, what did you do to my room? Dan film pun tamat.